Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang operator. Operator adalah simbol khusus yang digunakan untuk melakukan operasi-operasi tertentu seperti perhitungan perbandingan dua buah nilai, penyambungan string, dan sebagainya. Kita mulai dari operator penugasan atau assignment. Operator penugasan assignment adalah operator yang digunakan untuk mengisi nilai dari suatu variabel dalam JavaScript. Operator penugasan dinyatakan dengan tanda sama dengan, dan perhatikan contoh di layar. Dalam pemrograman sering juga dijumpai perintah seperti berikut. Perintah di layar artinya menambah nilai A dengan 1, kemudian hasilnya diisikan kembali ke variabel dalam JavaScript. Kode di layar dapat disederhanakan menjadi seperti berikut. Operator penugasan yang ditulis singkat seperti ini juga berlaku untuk operator yang lain, misalnya kali bagi, modulus, dan lain-lainnya. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan penggunaan operator penugasan di dalam JavaScript. Operator aritmetika. Operator aritmetika digunakan untuk melakukan operasi-operasi perhitungan terhadap bilangan berikut ini. Daftar operator aritmetika di dalam JavaScript. Tanda tambah besar ini adalah operator yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Tanda kurung operator untuk operasi pengurangan. Tanda asterisk operator untuk operasi perkalian. Tanda desimal adalah operator untuk operasi pembagian. Tanda double asterisk adalah operator untuk operasi perpangkatan. Tanda persen adalah operator untuk operasi modus atau perhitungan sisa bagi. Pada tanda double plus, operator untuk menjumlahkan satu variabel dengan nilai 1 double minus adalah operator untuk mengurangi suatu variabel dengan nilai 1. Berikut ini adalah contoh penggunaan operator aritmetika. Perlu diperhatikan bahwa dalam JavaScript, operator pembagian atau false selalu menghasilkan bilangan real. Meskipun dua operator bertipe bilangan bulat, perilaku ini akan berbeda dengan bahasa C++ maupun JavaScript. Bahasa-bahasa pemrograman tersebut, misalnya operator smash,
akan menghasilkan bilangan bulat jika kedua operator bertipe bilangan bulat. Jika salah satu kedua operator bertipe bilangan real, maka operator false akan menghasilkan bilangan real. Lantasnya, bagaimana cara agar JavaScript dapat melakukan pembagian yang menghasilkan bilangan bulat untuk melakukan pekerjaan ini? Kita dapat memanfaatkan metode netfor dan net. Perhatikan contoh berikut ini. Perhatikan di layar. Di sini kita akan membuat fungsi sebuah nama. Inilah kemudian menghasilkan pembagian. Dan disimpan ke dalam sebuah variabel tertinggi. Jika hasil pembagian tersebut telah dipandang, maka nilai yang akan membagikannya misalnya dari nilai C dan dikonfirmasi terlebih dahulu menggunakan untuk nilai yang lebih kecil dari 0, maka dia akan mengkonversi dengan menggunakan bilangan dari yang terkecil dan menghasilkan bilangan A sama dengan 10, masukkan nilai B dengan 3, maka dari 10 bagi 3 sama dengan 3. Pada kode di layar ini kita mendefinisikan fungsi dari int div untuk melakukan pembagian bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Selanjutnya, operator increment. Operator increment digunakan untuk menjumlahkan suatu variabel dengan nilai 1. Contoh variabel, jika variabel x sama dengan 9, maka setelah perintah x plus plus, variabel x akan bernilai 10. Artinya, nilai x akan ditambah dengan 1. Operator increment dapat ditempatkan sebelum dan sesudah variabel. Operator increment ditempatkan sebelum variabel disebut pre-increment, sedangkan di tempat setelah variabel disebut post-increment. Berikut ini adalah kode yang dapat membantu kita dalam memahami perbedaan antara pre-increment dan post-increment.
Jadi nilai X sama dengan 9 tambah X berada di reaksi tambah 1. Sedangkan ditampilkan kemudian untuk increment simpan 9-nya itu baru akan menampilkan 9. Setelah itu baru dia akan menjumlahkan satunya. Yang terakhir adalah seperti yang Anda lihat pada hasil di layar, yaitu pada bagian dari nilai 10-nya, sedangkan X tambah 9 akan X plus itu akan bernilai 9 setelah proses increment. Itu baik menggunakan plus maupun plus akan memiliki perubahan menjadi 10. Yang berikut operator decrement. Operator ini akan merupakan kebalikan dari operator increment yang digunakan untuk mengurangi nilai suatu variabel dengan 1. Jika X bernilai 9, maka setelah perintah min XX atau predecrement maupun X min variabel X akan bernilai 8. Berikut ini adalah contoh cara kerja dari operator decrement. Konsep dari operator decrement dan post increment sebenarnya sama. Perbedaannya, increment untuk menaikkan nilai, sedangkan untuk decrement untuk menurunkan nilai. Anda bisa lihat pada hasil di layar. Misalnya min 9x bernilai 8, sedangkan min untuk 9x membernya itu bernilai 9. Setelah proses ini decrement, baik menggunakan means maupun instrumen nilai variabel X akan berubah menjadi 8. Operator relasional. Operator relasional berfungsi untuk menyatakan relasi atau hubungan antara dua operator, apakah sama, tidak sama, atau lebih kecil. Dalam kalimat yang lebih sederhana, dapat dikatakan operator relasional digunakan untuk melakukan perbandingan antara dua buah nilai atau variabel. Hasil dari operator perbandingan selalu bernilai logika, yaitu benar atau tidak. Hasil dari operator perbanding selalu bernilai logika, yaitu benar atau false, salah atau false. Perhatikan keterangan di layar. Untuk membandingkan dua buah nilai, kita dapat menggunakan dua operator, yaitu sama dengan, double sama dengan, dan sama dengan 3 kali. Operator sama dengan 2 kali tidak membedakan tipe dasar dari kedua nilai yang dibandingkan. Artinya selama nilainya sama, maka operator tersebut akan mengembalikan nilai true. Sebagai contoh, 3 sama dengan 2 kali, tanda petik 3, tanda petik, akan menghasilkan nilai true, meskipun operator
bernama tipe bilangan. Keduanya bertipe string. Jika ada yang menggunakan operator sama dengan 3 kali, maka hasilnya akan diperoleh adalah false. Operator sama dengan 3 kali hanya menghasilkan nilai true jika kedua operator memiliki nilai bertipe sama. Berikut ini adalah kode yang menunjukkan penggunaan operator relasional. Di terminal kita ketik A sama dengan 10, B sama dengan 20. Sedangkan bernilai benar atau salahnya itu adalah A sama dengan A sama dengan B. Bernilai salah atau tidak sama dengan B bernilai B. Benar A lebih kecil dari B bernilai. Benar A lebih besar dari B bernilai. Salah lebih kecil sama dengan B. Bernilai A lebih besar sama dengan B. Bernilai A diidentik dengan B salah. Kenapa? Filenya berbeda level. Lebih kecil dari B, kemudian nilai model pengulangannya. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi script yang kita gunakan. Di sini kita matikan dulu. Perbedaannya, perulangan ini dianya menurun, sementara yang tadi dianya mendatar. Perintah dari proses execute dan wait, lihat pada layar. Ini merupakan proses .wait yang berfungsi untuk menampilkan data ke layar tanpa disertai dengan karakter baris baru, atau tidak perlu Anda ketahui bahwa console.block sebenarnya adalah bentuk singkatan. Console.block sebenarnya bentuk perintahnya seperti proses step out atau wait. Singkatan dari perintah proses step out with expressness dash. Selanjutnya, operator logika. Operator logika untuk membandingkan dua buah nilai logika. Digunakan untuk membandingkan dua buah nilai logika hasil dari operasinya juga. Akan berupa nilai logika. Logika dan operasi logika N akan bernilai true yang hanya jika kedua operasi bernilai true. Jika salah satu
operatornya bernilai false, maka nilainya adalah false. Untuk melakukan operasi logika N, gunakan operator double N dan gunakan tabel logika untuk operasi N. Dapat dilihat di layar. Logika OR. Operasi logika OR akan bernilai true, salah satu operasinya bernilai true. Jika kedua operan bernilai false, maka hasilnya false. Dalam JavaScript, operasi OR dilakukan tanpa pada layar. Operasi logika OR akan bernilai true atau salah satu operasi yang bernilai true. Jika operasi bernilai false, maka hasilnya adalah pada JavaScript yang dilakukan pada layar berikut. Logika NOT. Operasi NOT merupakan operasi menagih nilai yang dihasilkan oleh operasi ini. Adalah kebalikan dari nilai operator. Sama seperti bahasa pemrograman C lainnya, JavaScript juga menggunakan operator tanda seru untuk melakukan operasi NOT. Operator bit-tree. Operasi bit-tree adalah operasi yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat. Proses penggeseran bit saat operasi ini berlangsung. Operasi yang merupakan bilangan bulat yang dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau biasa 2 terlebih dahulu, dan operasinya dilakukan dalam bit. A bit sama dengan biner, yang digit atau digit binernya selanjutnya harus diperoleh akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal dengan basis 10. Untuk dapat memahami cara kerja operator bit-tree, dan A harus memahami konsep bilangan dalam bentuk biner terlebih dahulu. Dalam bilangan biner, masing-masing bit hanya bisa bernilai 0 atau satu bilangan. 0 mempresentasikan nilai false dan 1 mempresentasikan nilai true, dan juga perlu diketahui bahwa satu bilangan sama dengan 8 bit dan masing-masing bit ditandai dengan satu cone. Sebagai contoh, nilai 12 dalam bentuk desimal apabila konversi ke dalam bentuk biner, maka masing-masing bit ditandai dengan kotak. Perhatikan gambar di layar yang menunjukkan daftar operator bit-tree yang di dalam JavaScript. Bentuk desimal apabila konversi di dalam bentuk biner, maka hasilnya adalah 0001 100. Perhatikan di layar. Cara kerja dari if or sebagai berikut. Nilai 12 dan 10 akan dikonversikan dalam bentuk biner menjadi 000110. Setelah itu operasi logikanya akan dioperasikan untuk masing-masing bit. Perhatikan gambar di layar yang menunjukkan daftar operator bit yang dalam JavaScript. Cara kerja dari operator pangkat eksponen adalah sebagai berikut.
Gambar di bawah ini akan menginspirasikan cara kerja OpenAI atau DeepSeek yang contoh pada di layar. Dalam operasi DeepSeek, not get live x akan menghasilkan kurang dari 1. Selanjutnya kita akan membuktikan konsep di atas dapat mengeksekusi kode berikut ini. Untuk melakukan operasi pergeseran bit dari suatu bilangan bulat, kita perlu menggunakan operator lebih besar 2 kali atau lebih kecil 2 kali. Perbedaannya antara kedua operator tersebut terletak pada arah penggeseran. Operator lebih besar 2 kali digunakan untuk menggeser bit ke arah kanan, sedangkan operator lebih kecil 2 kali ke arah kiri. Perhatikan kode di layar. Baris pertama pada kode di layar menggeser 001100 atau 12 dalam bentuk bilangan ke arah kanan sebanyak 2 bit. Dengan demikian, hasil dari operasi adalah 000111. Ini merupakan 3 dalam bentuk bilangan biner. Baris kedua akan menggeser 001100 ke kiri sebanyak 2 bit, sehingga akan menghasilkan 00110 atau 48 dalam bentuk bilangan biner. Cara kerja dari operator lebih besar 2 kali dan lebih kecil 2 kali sebenarnya mudah dipahami. Anda hanya perlu mengingat bahwa setiap penggeseran 1 bit ke arah kanan akan menghasilkan nilai. Operasi dibagi menjadi dan setiap penggeseran 1 bit ke arah kiri akan menghasilkan nilai operan dikali kedua nilai operator dikali 2 ketika kembali. Nah, contoh pedoman kode not di layar berikut ini. Operator string selain untuk melakukan penjumlahan terhadap bilangan dalam JavaScript, operator plus juga dapat diterapkan terhadap string yang berfungsi untuk menyambung 2 buah string. Operator kondisional sama seperti bahasa keluarga C lainnya. JavaScript juga mendukung operator kondisional, yaitu tanda tanya titik 2. Operator ini juga sering disebut dengan operator ternary. Memiliki 3 operator. Cara kerja operator ini dapat dilihat pada potongan kode program di layar. Pada kode di layar, mula-mula JavaScript akan memeriksa ekstensi terlebih besar dari B. Jika ekstensi tersebut bernilai true, maka nilai A akan diisikan ke dalam variabel X. Jika ekspresi bernilai false, maka B yang diisikan ke dalam variabel X. Kode di atas sebenarnya bentuk sederhana dari if false dengan email. Jika kita dapat menulis seperti berikut. Selanjutnya kita akan membuat file dengan nama file yaitu kondisi. Operator ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu operator terdapat di dalam objek tertentu atau tidak. Jika propertinya yang diperiksa ditemukan dalam objek bersangkutan, maka operator in akan menghasilkan nilai true. Jika sebaliknya, maka hasil yang diberikan adalah nilai false. Sebagai contoh,
kita akan meriksa apakah objek seri memiliki properti LAN atau tidak. Tulislah kode berikut ini dengan log hasil selainnya untuk memeriksa properti. Operator ini juga dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan suatu indeks dalam array tertentu seperti yang ditunjukkan oleh kode berikut ini. Pada array, bahasa kita memeriksa indeks yang bertipe bilangan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan pada array, kita dapat memeriksa indeks yang bertipe string atau 1, dan x. Operator bertipe OPF. Operator byte of operator.com digunakan untuk mengetahui tipe data dari suatu variabel atau nilai tertentu yang dibuat dalam REPL. Perhatikan di layar. Operator instances of. Operator instances of digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel atau instansi merupakan objek dari tipe tertentu atau bukan. Pastikan kode berikut dalam bentuk REPL di layar. Sekian dari saya. Nama lengkap saya Juliana Devi Lembaga dengan NIM 20120137. Terima kasih.